Terakhir itu kita bahas tentang bintang segitiga yang baru datang ya, yang baru datang PKR, bintang segitiga. Oke, kita mulai dari syarat motor agar bisa bintang segitiga. Bisa saya ulangi ya. Nih di nameplate, kalau ada di nameplate motor bentuknya begini, katakanlah ada begini bintang. Kalau ada nameplate motor begini, maksudnya apa coba? Kamu menafsirkan itu apa? Menafsirkan yang sederhananya begini. Sederhananya ya. Ini motor nempel di plat nameplate ini nempel di motor. Jadi kalau ada nameplate di motor ada tulisan begini, artinya motor yang ditempel ini, si motor itu maksudnya. Kalau motor ini kalau dihubungkan, kalau frekuensinya 50 Hz, ya, dia dihubungkan bintang maka si lilitan motor ini kuat menahan beban sampai 380 volt. Ingat, kamu harus ingat, paham itu. Kalau udah paham repot kamu kuncinya. Jadi kalau ada sumber arus atau sumber tegangan 50 Hz, kalau misalkan dia dihubungkan bintang, dia kuat pada frekuensi 50 Hz dengan tegangan yang bekerja di sini, dia masih kuat untuk menahan sampai 380 volt. Jadi sini bisa kuat menahan 380 volt. Ya. Tapi kalau kamu hubungkan segitiga, frekuensinya segitiga aja ya. Segitiga itu kalau dalam lilitan motor dibeginikan, dia hanya kuat menahan 220 volt. Ini segitiga. Seperti ini segitiga R, S, T. Ini U1, U2, P1, P2, U1, U2, U1, U2, P1, P2, P1, P2. Paham ya? Jadi kalau nameplate-nya bunyi ada tulisan begini, kalau dihubungkan bintang, maka frekuensinya harus 50 Hz dengan tegangan dia mampu bertahan 380 volt. Kalau dihubungkan segitiga, dia frekuensinya 50 Hz, tapi ini kuatnya di 220 volt doang. Nggak boleh lebih, kalau lebih dia panas. Nah, tegangan yang dimaksud adalah tegangan line, tegangan antar pasang, tegangan saluran atau PS. Tegangan lain atau saluran. Kalau ini bahasa Indonesia, ini versi bahasa di buku-buku textbook yang berbahasa internasional atau bahasa Inggris. Itu tegangan antara R dengan S, S dengan T, T dengan R. Tapi kalau PR, P pasa itu berarti R dengan T, tegangan pasa R dengan N, S dengan N, T dengan N. Itu bedanya. Nah, yang dimaksud dari tegangan ini adalah tegangan antar pasang. Sekarang tegangan antar pasang kita berapa? Di Indonesia 380. Nah, tegangan antar pasang kita 380 volt. Kalau motor ada nameplate ini bisa dibintang segitiga kan enggak? Bisa dibintang segitiga kan enggak? Kalau kita kan di kita tegangan antar pasangnya 380 volt. Kemudian kamu dapat motor yang nameplate-nya begini. Bisa dibintang segitiga kan enggak? Hah? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Kita frekuensi 50 Hz loh. Kita tuh frekuensi sudah 50 Hz. Di seluruh Indonesia tuh frekuensinya sudah 50 Hz. Kalau ada motor, kalau kita punya sumber tegangan 380 volt antar pasang atau PL dengan frekuensi 50 Hz dan nameplate motor begini, bisa dibintang segitiga kan nggak motor tersebut yang punya nameplate itu? Hah? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa disegitigakan? Nah, nggak bisa. Karena kalau dia disegitigakan, nggak kuat. Orang kelilitannya cuma kuat nahan 220 volt, sementara dikasih 380 volt.
praktis. Kalau kamu ingin bintang segitiga kan motor secara otomatis itu paling tidak nameplate-nya harus segitiga atau bintang tegangannya 380 volt. Ini baru bisa. Nameplate-nya begitu baru bisa. Ya 50 Hz. Atau misalnya beda dikit lah. Segi bintang segitiga 380 per 400 volt bisa, masih kuat. Artinya apa? Lilitan kami itu kuat. Kalau di hubungan segitiga dikasih tegangan 400 volt. Kalau cuma dikasih 380 mah kuat. Paham ya? Sekali lagi, kalau nameplate-nya begini baru bisa dia di bintang segitiga kan. Kenapa? Karena lilitannya kuat menahan 380 volt baik pada hubungan segitiga maupun pada hubungan bintang. Kalau nameplate-nya begini, maka dia kuat lilitannya menahan 380 volt. Kalau di hubungan bintang, dia kuat menahan 400 volt. Kalau di hubungan segitiga. Kalau ada nameplate begini, dia kuat di bintang segitiga kan di negara kita. Kenapa? Jangankan 380, 400 volt pun kuat, apalagi cuma 360. Bintang segitiga itu dibutuhkan sifatnya adalah untuk pengasutan starting motor. Jadi kalau di hubungan bintang, hubungan segitiga harusnya lebih tinggi. Contoh misalnya begini. Saya kemarin memberikan gambaran kepada teman-teman yang sudah ada sebelum ini. Ini yang PKL yang baru datang. Jadi kalau ini motor dihubungkan begini, ini U1, misalkan U1, U2, P1, P2, W1, W2, RST. Ini arus yang ngalir, arus di sini, katakanlah di sini IL, arus saluran dengan IF, arus massa yang di sini, ini akan sama. IL sama dengan IF. Tuh lihat, nggak ada perubahan ya. Dari sini arusnya kelihatan sama. IL, sini juga IF. Sama, sini juga sama. IL sama dengan IF. Maka pada hubungan bintang IL harus massa sama dengan IF. Tapi kalau ini motor misalnya U1 P1. Jadi motor yang dihubungkan beginilah. Motor yang dihubungkan begini kan. Ini hubungan bintang pasti ini. U1, U2, P1, P2, W1, W2. Jadi motor yang dihubungkan bintang itu begitu. Kan sama kan digabung W1, U2, P2, U2 digabung sini kan sama ya? Ini arusnya sama. IL, IF, IL, IF, IL, IF. Ini sama besarnya. Tapi tegangan itu akan berbeda karena tegangan di sini, tegangan ini R dengan titik netral dengan R dengan titik F, R titik T ini beda kan? Kalau kamu ukur tegangan di sini dengan di sini pasti beda besarnya, betul nggak? Tegangan yang terukur cuma ini doang kan di sini. Kalau kamu ukur ampermeter di sini, voltmeter di sini, dengan ukur voltmeter di sini kan yang terukur di sini dan di sini, betul? Iya. Ingat seri paralel. Kalau mengukurnya di sini yang terukur cuma ini tegangan. Kalau mengukur di sini yang terukur juga ini dengan ini tegangannya. Maka kalau di sini dikatakan sebagai IF, ini IL, PL tegangan massa dan tegangan saluran, maka PL-nya itu pasti lebih besar. Besarnya berapa? Akar 3 F. Itulah kenapa di sini muncul di Indonesia itu kalau PF tegangan antar pasanya sama dengan 220 volt, maka PL-nya sama dengan akar 3 dikali 220 volt. PL sama dengan 1,73 dikali 220 volt sama dengan 380 volt. Makanya di Indonesia dikenal sistem 220 per 380 volt. Paham ya? Dari situ. Beda halnya kalau kamu hubungannya segitiga. Segitiga memang hubungan yang sangat rumit, kompleks dan menyakitkan. U1, U2, P1, P2, W1, W2 gitu. Ini R, S, T. Kalau misalnya di hubungan motor itu menjadi seperti ini. Ini R, S, T, U1, U2, P1, W1, U2, P2, W2. P1 ketemu W2. Mana P1? Oke, ini kan berarti ke sini nih, dihubungkannya ke sini. Oh. P1 ketemu W2.
U2 ketemu P1, ini U2. Ini berapa nih? U1, U2. Oh, taruh. Ini yang arah sini. Mau ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini juga boleh. Kita ini U dengan P, oh ada bedanya. Ini U1 ketemu W2. U1 ketemu W2. Itu maksudnya. Ke sini juga boleh. Kemudian PU2 ketemu P1. U2 ketemu P1. Kemudian ini P2 ketemu P1. Pakai sistem ini boleh. Ini segitiga. Segitiga kan? Segitiga. Mau ke sini juga boleh, Mas. Tidak ada masalah. Yang ke sini juga boleh. Jadi kalau kamu pakai sistem ini juga boleh. Ini juga segitiga. Ini ketemu ini berarti. Sorry. Artinya U1 ketemu P2, U1 ketemu P2, gitu loh. Kemudian P1 ketemu W2, ini P1 ketemu W2, W1 ketemu U2, sama aja ya? Begini. Jadi mau pakai sistem yang geser sini, mau geser sini juga nggak ada masalah. Kalau kamu dihubungkan segitiga, maka I di sini, IL akan berbeda dengan I di sini. Kenapa? Karena I di sini akan dipengaruhi oleh I ini dengan I ini. Saya sudah tahu mana yang pada saat itu sedang beriringan. Ketika arus ini ada dua arus yang masuk, pasti ada satu arus yang keluar. Itu pasti. Karena titik. Kalau ini arus di sini netral semua. Kenapa? Hukum Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk pada satu titik akan sama dengan 0. Prinsipnya adalah kalau arus masuk sini ada arus balikan. Jadi satu titik jadi arus balikan gitu. Kalau arus masuk dari E dari T pasti E dari S yang T-nya keluar. Kalau arus masuk dari X dan T yang T yang keluar. Terus begitu. Tapi cepat dia. Ini juga sama. Kalau arus masuk sini yang keluar dari T. Kalau arus masuk sini keluar dari R begitu. Tapi di sini akan dipengaruhi oleh dua arus. Karena dia dipengaruhi oleh dua arus. Sederhananya IL itu tidak sama dengan IF. Beda dengan di situ. Berapa besarnya? Persis seperti IL sama dengan akar 3 dikali IF. Tapi tegangan di sini kamu ukur dengan tegangan di sini, dengan tegangan di sini, dengan tegangan di sini pasti sama. Ini lihat di gambar. Kamu ukur di sini, akan sama dengan di sini kan? Yang terukur kan cuma ini dengan ini. Dengan campuran akar 3-nya lah ya. Tegangan di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Tegangannya akan sama. Maka PL akan sama dengan P di segitiga. Itulah kenapa dalam hubungan bintang segitiga, bintang di-on-kan terlebih dahulu. Kenapa? Karena arusnya yang melonjak tinggi. Misal, kalau satu motor arusnya adalah 75 ampere. Ada nih motor 75 ampere yang di industri yang gede. Katakan ada 75 40 ampere lah. 40 ampere. Motornya jangan dibayangkan motor yang di kita yang segede gitu. NPKR pernah lihat motor yang gede? Motornya kan gede-gede kan, 40 ampere. Misalnya kalau dia dihubungkan bintang, startingnya 40 ampere. Tapi kalau dihubungkan segitiga, arusnya akan sama dengan akar 3 dikali 1,73 dikali 40 ampere, hampir 78 ampere. Nah, arus start itu bisa nyampe 5 sampai 10 Mas. Katakanlah yang paling kecil I start itu sama dengan kadang-kadang 3 kali 5 kali arus nominal. Kalau arus nominalnya 78 ampere, maka I start sama dengan 78 dikali 5. 5 kali 8 40. 5 kali 7 35 tambah 4 39 390 ampere. Kalau dihubungkan segitiga start pada saat awal motor jalan melonjak dulu harusnya, baru turun lagi ke nomina yang tertulis di nameplate 78 ampere. Tapi kalau dihubungkan bintang 40 ampere nya 40 ampere start juga. Start I nominalnya 40 ampere, maka ya 40 ampere dikali 5 kali berapa? Cuma 200. Lihat bedanya kalau dihubungkan bintang dan segitiga di startnya.
Paham maksudnya? Kalau dihubungkan segitiga, karena dihubungkan segitiga, maka IL-nya akan sama dengan akar 3 dikali I nominal. I nominal dikali akar 3 sama dengan 78 ampere. Pada saat dihubungkan segitiga di ampere, pada saat dihubungkan segitiga 78 ampere ini di start motornya melonjak set 5 kali lipat 390 ampere. Tapi kalau dihubungkan bintang, IL sama dengan IE 48 aja 40 ampere. Kalau di start dia meloncat 5 kali cuma 200 ampere. Untuk mengecek gambar power untuk bintang segitiga berdasarkan tadi rangkaian bintang segitiga motor. Yang ini untuk bintang, yang ini untuk segitiga. Kalau kamu lupa, ini mah jangan dihafal sama kamu, gak boleh. Kalau dihafal mah sekali ini kamu lupa, kamu gak bisa memperbaiki. Kamu nggak bisa merakit ulang. Yang kamu harus paham adalah konsep yang tadi, kan bintang segitiga yang tadi. Hubungan bintang tuh kayak gimana sih? Yang dua gambar sederhana ini tadi. Hubungan bintang di sini, hubungan segitiga di sini. Sehingga dari sini kamu bisa menggambarkan di sini. Yang kamu harus betul-betul paham tuh yang tadi, bintang segitiga tadi. Sehingga kamu bisa menerapkan pada konsep gambar ini. Setelah gambar power sudah jadi, sekarang kita coba gambar kendali menggunakan TDR. Simbolnya TDR. Konsepnya adalah ketika di start ini akan on, ya, yang MCU on, ini juga MC bintang akan on, MC bintang akan on, MC bintang akan on 5 detik kemudian, pada saat yang bersamaan TDR pun langsung on. Jadi yang on itu 1, 2 sama TDR. TDR akan hitung 5 detik, ini mati, pindah ke sini yang on. Coba pikirin sendiri sama kamu gimana cara membuat itunya.